kembali lagi di channel review film bagus. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film dari Korsel yang menceritakan seorang penulis webtoon horor yang mencari ide cerita ke sebuah apartemen tua. Nah, seperti apa cerita di apartemen tua tersebut? Yuk langsung saja kita bahas alur cerita The Ghost Mansion 2021. Di hari itu, seorang penulis webtoon horor bernama Jung Ji-woo datang ke sebuah gedung apartemen tua yang bernama Gwaling Mansion demi mendapatkan ide ceritanya. Di sana, Ji-woo bertemu lelaki parubaya yang sudah ditelepon sebelumnya. Ji-woo meminta izin untuk merekam percakapan itu. Dia mengatakan rekaman itu tidak diterbitkan, hanya untuk rekaman pribadinya. Ji-woo pun mulai bertanya sambil mencatat. Lelaki parubaya itu mengatakan kalau dia pengurus di mansion itu. Dia bertanya, mengapa seorang penulis kartun datang ke mansion tersebut? Ji-woo bilang kalau dia telah mendengar cerita beredar bahwa banyak kejadian aneh terjadi di mansion itu. Lalu pengurus pun mulai bercerita. Dulu sekali telah terjadi sebuah kebakaran hebat di sana, dan semua orang dewasa pergi meninggalkan anak-anak dan lari menyelamatkan diri mereka. Semua anak-anak itu habis terbakar hingga mati, dan sejak peristiwa itu, orang-orang mendengar suara-suara aneh. Seorang pria yang pindah ke lantai 5 juga bilang hal yang sama, yaitu seorang penulis novel yang menempati kamar 504. Saat itu, seorang agen apart sedang menunjukkan pemandangan apartemen itu. Sementara si penulis yang bernama Lee Young-hun itu membungkuk menempelkan kuping ke lantai. Agen itu bertanya apa yang dia lakukan, dan Lee juga bertanya apakah ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah. Si broker bilang mungkin saja, karena banyak anak-anak yang datang dan pergi di waktu liburan. Malam itu, Lee selesai mengetik di komputernya. Lee pun menutup laptopnya dan mengambil minum. Dia mendengar suara ketukan dari lantai bawah, dan tiba-tiba HP-nya bergetar. Dia melihat kalau istrinya menelpon. Mereka bertengkar karena si penulis pergi dari rumah. Istrinya menyuruhnya pulang karena anak mereka menangis terus. Lee bilang dia akan pulang setelah dia menyelesaikan bukunya. Saat itu, tiba-tiba saja suara istrinya berubah dan telepon terputus. Lee pun meletakkan HP-nya di meja dan melihat kalau laptopnya terbuka dan menyala lagi. Lalu, dia pun menutupnya lagi. Keesokan paginya, Lee pergi ke apotek. Dia meminta kepada apoteker bernama Sun Hwa untuk memberinya obat sakit kepala. Saat itu juga seorang pemuda datang. Dia bertanya apakah ada penghilang jamur. Apoteker bilang mereka tidak menjualnya, dan pemuda itu pun pergi. Lee membayar dan pergi tanpa ambil kembaliannya. Setelah Lee sampai di apartemennya, dia pun segera menghidupkan laptop lalu pergi mengambil air. Saat dia balik, dilihat kalau laptopnya sudah tidak ada. Tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak tertawa. Lee pergi ke depan dan melihat tak ada siapa-siapa. Lalu pintu kamar di belakangnya tiba-tiba terbuka. Saat dia membukanya, dia melihat satu sepatu anak-anak tanpa pasangannya. Lee mengambil sepatu itu dan melihat ada nama Jung Huram di situ. Lee meminta pengurus untuk melihat rekaman CCTV, tetapi tidak ada siapapun dalam rekaman itu. Lee yakin kalau ada anak-anak yang mengganggunya. Tapi pengurus bilang di lantai bawah kamar tidak ada penghuni. Tapi Lee yakin setiap hari dia mendengar ketukan dari bawah. Dia pun berencana akan turun ke kamar 404. Lee mengetuk pintu kamar itu, tapi tidak ada yang membukanya, dan mengintip ke dalam dari dalam jendela. Di dalam hanya ada beberapa pasang sepatu anak-anak tersusun rapi. Lalu dia membuka lemari di depan pintu. Isinya sepatu anak-anak, dan ada sepatu yang tidak ada pasangannya. Lee melihat nama Jung Huram di sepatu itu. Lee merasa sangat kesal sambil mengoceh.
Dia memasukkan semua sepatu itu ke plastik, lalu membawa semua sepatu itu. Malam itu, Lee sedang tidur. Lalu ada suara ketukan di pintu lift. Lee pun terbangun. Dia membuka kamar sebelahnya, tapi tidak ada apa-apa. Saat dia berbalik, ia melihat plastik sepatu yang dibuangnya tadi sudah ada di dalam rumahnya. Tiba-tiba dia melihat sosok yang berlari sangat cepat dan pintu diketuk dari luar. Lee berjalan dan melihat dari lubang pintu. Dia melihat 3 orang anak kecil berdiri di luar. Setelah selesai mendapatkan cerita, Jiwo pulang dan bertemu pacarnya. Dan pacar Jiwo memberikan sebuah buku kepadanya. Buku itu karya Lee Yong-hun. Tapi aneh karena tiba-tiba Lee Yong-hun berhenti menulis 2 tahun yang lalu dan dia menghilang tanpa jejak. Jiwo yang kaget segera menjumpai pengurus Dimension dan bilang kalau penulis bernama Lee yang diceritakan itu memang ada. Dia hilang 2 tahun yang lalu dan dulunya dia tinggal di mansion itu. Tapi pengurus tidak menjawab kata-kata Jiwo, malah balik bertanya tentang judul karya terakhir yang dibuat Jiwo. Lalu si pengurus bilang dia ingin tahu tentang diri Jiwo, di mana dia tinggal, apakah dia punya pacar dan sebagainya. Jiwo bilang dia tidak terbiasa bicara tentang itu dengan orang tua. Lalu pengurus mulai bercerita lagi, ada wanita yang bernama Sunhwa yang tinggal di lantai 9. Dia sangat cantik, tapi dia berkencan dengan pria yang salah. Dia menempati kamar 907. Pagi itu Sunhwa baru selesai mandi. Radio menyiarkan berita terkini tentang seorang pria yang telah membunuh istri dan putrinya yang berusia 9 tahun dan telah melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi sedang mencari si pelaku. HP-nya bunyi dan Sunhwa mengangkat telepon dari ibunya. Mereka berbicara sebentar dan membahas tentang pacarnya. Lalu dia mematikan teleponnya. Sunhwa sendiri bekerja di apotik. Saat itu penulis Lee datang untuk membeli obat sakit kepala. Lalu si pemuda yang bernama Tae-hun datang untuk membeli penghilang jamur. Sunhwa bilang tidak ada dan Tae-hun pergi. Lee membayar dan pergi tanpa mengambil kembalian. Tiba-tiba teman kerjanya bersuara dan Sunhwa terkejut. Karena temannya itu bilang dia tidak akan datang hari ini. Temannya bilang kalau dia pusing di rumah. Temannya itu pun meminta Sunhwa memesankan obat untuknya. Lalu pada saat itu pacar Sunhwa yang bernama Jung Ho Jun menelponnya. Dia bilang akan datang nanti malam. Dan setelah itu ia mematikan telepon. Tiba-tiba rekan kerjanya yang tadi ternyata baru saja datang. Sunhwa bingung melihat rekannya yang baru masuk. Lantas siapa yang bicara dengannya tadi? Sunhwa hanya terpaku bingung dan tak bisa berkata. Malamnya, Ho Jun datang ke apartemen Sunhwa. Dia pun basah kuyup. Ho Jun bilang kalau istrinya sudah tahu perselingkuhannya. Sunhwa pun meminta Ho Jun menceraikan istrinya dan mulai kehidupan baru dengannya. Ho Jun meminta tolong padanya untuk mengizinkan tinggal di situ untuk sementara dan jangan bilang siapapun kalau dia di situ. Kalau ada yang bertanya, jawab saja tidak tahu. Sunhwa meminta Ho Jun untuk tinggal bersamanya selamanya. Malamnya, mereka berdua sedang tidur di kamar. Tiba-tiba ada suara air di kamar mandi. Sunhwa terbangun dan membangunkan Ho Jun, tapi Ho Jun tidak bangun. Lalu pintu kamar terbuka. Sunhwa pun berjalan keluar dan melihat radio yang berbunyi. Dan juga ada bayangan orang dalam kamar mandi. Sunhwa membuka kamar mandi, tapi tidak ada orang. Hanya ada radio di lantai kamar mandi. Keesokan paginya, Sunhwa pergi bekerja. Sampai di apotik ada 2 orang yang mencarinya. Detektif dari kepolisian Dongsung dan Inspektur Donpal. Sunhwa bertanya, ada apa detektif menanyai tentang Jung Ho Jun? Dia merupakan tersangka kasus pembunuhan. Polisi pun menginterogasi Sunhwa.
Sunhwa yang kaget menjadi teringat tentang siaran radio yang pada saat itu menyiarkan berita tentang seorang lelaki melarikan diri setelah membunuh istri dan anaknya. Sunhwa juga mengingat kembali kata-kata Hojun saat datang ke rumahnya semalam. Sunhwa pun pulang dan mencari Hojun, tapi Hojun sedang mandi. Sunhwa melihat di lantai pakaian Hojun yang berlumuran darah. Lalu Hojun bilang, jangan bilang siapapun kalau dia sedang mandi di situ. Hojun mengulang kata-katanya. Sunhwa bilang mereka harus cepat melarikan diri dari situ. Dia pun mulai membungkus baju kotor Hojun. Hojun kembali mengulang, jangan bilang siapa-siapa kalau dia mandi di situ. Saat Sunhwa sedang mengemas barang-barang di koper, ia mendengar mobil polisi dan mulai panik. Sunhwa menyuruh Hojun cepat mandi dan keluar. Tapi Hojun hanya mengulang terus kata-katanya. Jangan bilang siapapun dia mandi di situ. Sunhwa pun mengamuk dan berteriak dan mengatakan kalau dia tidak akan bilang siapapun dan menyuruh Hojun keluar. Lalu Sunhwa menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat sosok Hojun di kamar mandi sedang menari-nari dan kembali mengulang kata-katanya itu. Tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Suara Hojun memanggil. Sunhwa disuruh mengintip dari lubang pintu dan melihat Hojun di luar. Sunhwa menjadi bingung dan takut. Hojun di kamar mandi kembali mengulang kata-katanya. Hojun di luar menelpon HP Sunhwa dan bertanya tentang Sunhwa berada di rumah atau tidak. Sunhwa membuka pintu dan menyuruh Hojun diam. Sunhwa menunjukkan sosok di kamar mandi itu. Dia bilang dia mendengar suara Hojun dari sana. Hojun yang melihat itu mengambil palu dan pelan-pelan menuju ke kamar mandi itu. Saat Hojun akan membuka pintu, dia berhenti. Hojun berkata, Sunhwa, aku bilang jangan bilang siapapun. Aku sedang mandi di sini. Kenapa kau beritahu? Kata Hojun. Setelah mendapat cerita kedua, Jiwo mendatangi kantor agen real estate yang sempat tinggal di Guangli Mansion juga. Dia masuk, tetapi tidak ada orang. Dia menelpon HP agen itu, HP-nya berbunyi dari bawah meja. Jiwo menunduk ke bawah dan agen itu sembunyi di bawah meja. Agen itu gemetar dan sangat ketakutan. Jiwo bertanya, apa yang terjadi kepadanya saat di mansion? Si agen pun berhenti gemetar dan menceritakan semuanya ke Jiwo. Saat itu dia tinggal di kamar 708. Saat itu si agen sudah menunjukkan apartemen untuk mengunjungi penulis Lee yang baru menyewa kamar. Dia sedang membuka air wastafel dapur, lalu dia melihat air di wastafel itu meluap. Kemudian si agen pulang ke apartemennya di lantai 7. Sambil makan, dia bercerita tentang kegiatannya hari itu. Ia bicara kepada sebuah boneka wanita yang dianggap sebagai pacarnya. Dia menceritakan tentang pelanggannya hari ini adalah seorang penulis. Lalu dia memberikan boneka itu sebuah gelang tangan. Agen itu memakaikannya, lalu kepala boneka itu terbuka ke belakang. Dia pun membetulkannya sambil bilang kalau dia sudah menelpon kantor pusat untuk memperbaikinya. Dan dia pun melanjutkan makan. Malam itu si agen sudah tidur. Ia meletakkan bonekanya di bawah di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara air di wastafel. Si agen pun terbangun dan pergi melihatnya. Dia melihat air meluap dan tergenang. Ia pun memasukkan tangan ke dalam air itu. Tapi tiba-tiba tangannya tergores dan berdarah. Lalu dia masukkan lagi tangannya dan mendapat sebuah tali dari tas yang sebelumnya ada di meja. Si agen melihat ke meja, tapi tas itu sudah tidak ada. Besok paginya, si agen memanggil tukang ledeng. Si tukang mendapat tumpukan rambut di dalam saluran air. Si tukang bilang dia bisa memperbaikinya, tapi ongkosnya agak mahal.
si agen pun mulai mencari data orang yang sebelumnya tinggal di apartemennya. Ia berpikir untuk meminta uang ganti rugi. Agen itu pun dapat berkas penghuni sebelumnya. Dia bernama Lee Ji-yoon. Agen itu pun menelpon nomor yang tertulis. Saat tersambung, dia hanya mendengar suara air yang meluap dan suara aneh lainnya. Ia pun langsung menutup teleponnya. Si agen pun pulang dan memeriksa wastafelnya. Akhirnya sudah tidak tersumbat. Lalu teleponnya berbunyi dari kantor pusat pembuat boneka itu. Dia bilang bonekanya sudah dibungkus dengan plastik dan akan dikirim besok pagi. Dia meminta mereka memperbaikinya dengan baik, jangan sampai bolak-balik karena boneka itu sangat berharga untuknya. Ia pun mematikan teleponnya. Tiba-tiba ada wastafel meluap kembali. Dia melihat wastafel sudah tergenang air keruh. Dia menghidupkan keran, air tetap meluap, lalu mengoceh karena tukang itu tidak kerja dengan benar. Dia berbalik untuk mengambil HP-nya, tapi dia kaget melihat boneka itu menghilang. Dia mengambil HP-nya dan tiba-tiba air itu mati. Esok paginya di kantor, si karyawan bilang kalau dia mendengar cerita ada seorang anak perempuan SMA telah meninggal di Guangli Mansion. Tapi bukan itu saja, sudah banyak orang mati di mansion itu. Dia mendengar cerita kalau di mansion itu dulunya dibangun gereja Guanglim, dan para pengikutnya percaya kalau ketuanya mati bunuh diri. Karyawan yang menyimpulkan kalau Guangli Mansion adalah tempat peribadatan. Lalu si agen pulang dan bercerita kepada boneka barunya. Dia bertanya apakah dia salah. Dia berteriak pada boneka itu yang dilakukannya hanya memasarkan mansion itu. Lalu dia meminta maaf dan mengajak boneka itu bersulang. Saat itu terdengar suara air dari wastafel. Tiba-tiba kepala boneka itu menoleh ke arah wastafel. Si agen pun menghidupkan senter HP-nya. Ia pun pergi ke wastafel. Si agen pun berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Terdengar suara plastik dari luar pintu. Tiba-tiba lampu kamar itu mati. Saat menyalakan mancis, dia melihat sekeliling kamar dengan cahaya api. Setelah selesai bercerita, Ji-wo jadi paham kenapa si agen pindah ke kantornya. Si agen menjelaskan kalau ini semua terjadi karena dia sempat memasarkan gereja Guanglim. Dia dikutuk karena pengikut fanatik di gereja itu. Kutukan itu akan menyebar pada yang lain juga. Si agen bilang kalau dia tidak bersalah, dia hanya memasarkan saja. Ji-wo pun terkejut melihat keadaan si agen yang kedua tangannya terpotong. Lalu si agen mulai mengoceh berulang-ulang dengan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Setelah mendapat cerita itu, besoknya Ji-wo pergi menemui kepala penerbit untuk memperlihatkan karyanya dari cerita Guangli Mansion. Setelah diperiksa, penerbit bilang kepada Ji-wo kalau dia menerima karya terbarunya. Ji-wo senang mendengarnya, tapi itu terlalu pendek katanya. Dia meminta Ji-wo untuk membuatnya lebih panjang. Dan Ji-wo pun terlihat kecewa. Dia akan mengirim deposit untuk Ji-wo agar cerita itu tidak dijual kepada penerbit lain. Ji-wo pulang dan mengemas tasnya. Dia memutuskan untuk kembali ke Guangli Mansion untuk mendapat cerita lain. Dahye meminta Ji-wo untuk cuti karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dahye memaksa Ji-wo untuk tidak pergi beristirahat di rumah dan potong kue bersamanya, tapi Ji-wo tetap pergi juga. Ji-wo pun menemui si pengurus untuk meminta cerita lebih banyak lagi. Tapi pengurus bilang tidak ada lagi yang bisa diceritakan. Ji-wo menawarkan uang. Dia memohon si pengurus untuk bercerita.
Jiwo berjanji akan kasih apapun yang pengurus mau. Setelah setuju, si pengurus pun mulai bercerita dan Jiwo pun mulai merekam. Cerita berada di lantai 6. Ada seorang pemuda bernama Tae-hun. Dia kembali ke Korea setelah belajar dari luar negeri. Dia tidak tahu harus pergi kemana, jadi dia mau meminta tolong sama teman masa kecilnya, Jae-suk, yang tinggal di Gwangli Mansion kamar 604. Saat Tae-hun datang, dia melihat ruangan itu sangat kotor dan dindingnya dipenuhi jamur. Dia memanggil Jae-suk dan temannya itu pun datang dari kamar dan memeluknya. Jae-suk menyajikan makanan untuk Tae-hun. Mereka membahas kegiatan masing-masing. Lalu Tae-hun melihat wajah Jae-suk yang dipenuhi bintik-bintik dan bertanya apa yang ada di wajahnya. Jae-suk bilang dia tidak tahu, tapi itu tidak menular, ucapnya. Tae-hun lalu mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan tinggal di situ selama 2 minggu. Jae-suk tidak keberatan kalau Tae-hun tinggal lama di situ. Orang tuanya pun mengizinkan, ucapnya. Tae-hun bingung mendengar Jae-suk menyebut orang tuanya karena dia tahu orang tuanya sudah tiada. Tapi saat dia mau makan, ia melihat makanannya sudah basi. Tapi Jae-suk terus makan dengan lahap. Dia tidak menghiraukan Tae-hun. Malam pun tiba, mereka tidur bersama di kamar Jae-suk. Tae-hun mencoba mengirim pesan kepada temannya yang lain. Lalu Jae-suk membahas kenapa baru sekarang telepon datang ke rumahnya. Dulu selama masa sekolah, dia tidak pernah datang. Tae-hun bilang kalau dia hanya ingin bertemu dengan Jae-suk. Tae-hun merasakan kalau kamar itu lembab dan berjamur. Jadi dia bilang ke Jae-suk kalau dia akan membersihkan kamar itu besok. Karena Jae-suk diam saja dan tidak menjawab, Tae-hun berbalik dan melihat kalau Jae-suk sudah menatapnya dengan tajam. Pagi pun tiba, Tae-hun terbangun dan mendengar suara bising. Dia keluar kamar dan melihat Jae-suk sedang membersihkan rumah. Jae-suk bilang kalau rumah itu kotor. Dia bilang dia akan pulang malam hari dan menyuruh Tae-hun untuk makan saja apa yang ada di kulkas. Tae-hun pun menuang sereal ke mangkuk, lalu dia menuang susu, tapi susu itu sudah rusak. Dia pun melihat isi kulkas, tapi semuanya sudah rusak dan berjamur. Lalu dia berbalik dan melihat di dinding ada jamur yang berbentuk seperti sosok seorang berdiri. Tae-hun pun pergi ke apotik. Dia meminta penghilang jamur kepada apoteker Sunhwa. Penulis Lee bilang kalau dia duluan. Karena di situ tidak ada obat jamur yang Tae-hun cari, ia pergi ke toko lain. Tae-hun pulang ke rumah setelah membeli pembersih jamur. Dia pun mulai bersih-bersih. Dia menyemprotkan penghilang jamur di dinding yang ada jamur berbentuk seseorang tadi. Setelah itu, Tae-hun melihat jarinya berubah menjadi kehitaman. Tae-hun melihat kamar lain di rumah itu. Dia mencoba membukanya. Setelah masuk ke kamar itu, dia melihat kamar itu pun dipenuhi jamur. Di kamar itu tergantung bingkai foto Jae-suk bersama orang tuanya yang ditutupi. Malamnya, saat Jae-suk pulang, dia melihat rumah itu sudah bersih. Tae-hun bilang dia sudah membersihkannya. Tapi Jae-suk tidak peduli dan langsung ke kamar. Dia melihat semua jamur di kamar itu dan di foto sudah bersih. Jae-suk sangat marah. Dia mendorong Tae-hun dan berteriak, berani sekali Tae-hun melakukan itu pada ibu dan ayahnya. Dia menyuruh Jae-suk untuk mengembalikan mereka. Tae-hun pun terpaku diam karena terkejut. Malam itu, Tae-hun tidak bisa tidur, dia bangun dan mengemasi pakaiannya. Lalu temannya Yujong menelpon dan menyuruhnya datang. Dia pun segera meminta alamat Yujong sambil membawa kopernya keluar. Tapi jaringan teleponnya tiba-tiba terputus sebelum dia dapat alamatnya. Tae-hun lalu melihat ada jamur lantai. Dia menunduk dan menyentuhnya. Tiba-tiba dari belakangnya ada sosok yang lewat dengan cepat. Dan ia pun berbalik, tapi tidak ada apapun. Dia melihat lantai dan terkejut karena bercak jamur itu sudah hilang. Saat itu juga, pintu kamar di belakangnya terbuka.
Taihun masuk ke sana, dia melihat kamar yang sudah dibersihkannya itu sudah dipenuhi jamur lagi. Dan kali ini jamur itu bertumbuh dan hidup. Lalu Jae-suk memanggilnya. Dia bicara membelakangi Taihun. Jae-suk meminta maaf karena telah marah-marah kepadanya tadi. Dia bilang orang tuanya juga marah, tapi karena mereka teman masa kecil dan Taihun juga baru kembali dari luar negeri, maka Jae-suk berusaha untuk menjelaskan semuanya itu. Jae-suk pun berbalik ke Taihun. Jiwoo bertanya, kenapa hal-hal seperti ini terus terjadi? Apa benar itu adalah kutukan? Atau gereja Guanglim ada kaitannya dengan para pemuja? Jiwoo bilang dia tahu dari agen real estate Guanglim Mansion dibangun oleh para pemuja itu. Jiwoo ingin tahu apa kisah sebenarnya. Pengurus bilang ada satu tempat yang sudah ditutup sejak lama. Dan kalau Jiwoo mau tahu lebih banyak lagi tentang semua hal-hal aneh yang terjadi, pengurus menyuruhnya pergi dan lihat sendiri. Dan ia memberikan kunci kamar dengan nomor 1504. Di tempat lain, Dae duduk sendiri lalu dia memutar kaset rekaman Jihoon. Dae memutar kaset itu satu persatu. Sementara itu, Jiwoo menuju ke kamar 1504. Saat lift terbuka, di dalam ada seorang lelaki bertopi dengan pakaian kurir. Dia berdiri membelakangi Jiwoo. Jiwoo memasuki lift dan menekan angka 15. Lift berhenti di lantai 3, tapi tidak ada yang naik. Dan lelaki bertopi itu juga tidak bergerak. Jiwoo menutup liftnya. Lalu pria itu bilang, "Halo." Dan melihatnya belum juga berbalik badan. Lift berhenti lagi di lantai 8. Pria itu kembali bilang halo. Jiwoo menekan tombol tutup dengan cepat. Jiwoo berbalik dan melihat pria bertopi itu menoleh dan tersenyum. Jiwoo memalingkan muka. Ia mulai takut. Dia melihat lift di lantai 9. Ia pun menekan angka 10 agar cepat keluar dari lift itu. Saat itu tiba-tiba lift berhenti dan lampunya koslet. Jiwoo mulai panik dan menekan tombol buka berulang kali. Dan tiba-tiba dia melihat orang itu tersenyum dengan lebar. Dan pintu lift pun tertutup. Jiwoo mulai berjalan, tapi dia berhenti. Dia melihat pria itu berdiri di ujung lorong. Pria itu berlari ke arah Jiwoo. Jiwoo berusaha melarikan diri dari kejaran pria itu. Jiwoo bersembunyi di sebuah lemari dan mengintip dari lubang. Pria itu bolak-balik di depan lemari. Jiwoo keluar dari lemari. Sementara itu, Dae dalam perjalanan ke Guanglim Mansion. Jiwoo sendiri sampai di kamar 1504. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Kamar itu dipenuhi kertas mantra di semua tempat. Di tengah ruangan ada sebuah lemari tertutup dan di depannya ada sebuah kaset bergeletakan di lantai. Jiwoo mengambil dan memutar kaset itu dan terdengar si pengurus yang berbicara. Dia bilang kalau Jiwoo mendengar kaset itu berarti Jiwoo ingin tahu yang sebenarnya terjadi. Jadi Jiwoo berhak mendengarnya. Pengurus mengakui kalau dia bukanlah pengurus di situ. Di masa lalu dia juga seorang pendatang seperti Jiwoo. Tapi dia datang tidak mencari kebenaran. Saat itu malam musim dingin. Si pengurus bersama dengan adik lelakinya yang memakai pakaian kurir. Mereka ke sana untuk mencuri uang dari brankas para pemuja. Mereka sampai di depan kamar 1504. Si pengurus minta alat untuk membuka pintu itu. Tapi adiknya bilang dia mendengar suara aneh dari ujung lorong. Kakaknya bilang kalau ibunya sakit sewaktu adiknya di penjara dan harus dioperasi. Kalau mereka bisa dapat uang itu, maka ibunya bisa diselamatkan. Mereka pun berhasil masuk ke kamar itu.
Kamar itu penuh dengan kertas mantra. Adiknya pun menemukan lemari tersebut. Dia melihat dengan baik dan tiba-tiba ada helaian rambut yang masuk ke lemari tersebut. Dia pun terkejut dan terjatuh. Lalu kakaknya datang dan si adik bilang dia melihat orang di sana. Dia mengajak kakaknya untuk pergi dan dia bilang tidak ada brankas di situ. Kakaknya melihat lemari itu terkunci dan berjalan ke ruangan lain. Dia menemukan mayat ketua pemujaan. Kakaknya bilang kalau mayat itu mungkin bisa dibangkitkan karena mayat itu dirantai di kakinya. Kakaknya membuka mulut mayat itu dan mengambil kunci lemari di dalamnya. Dia membuka lemari tersebut, memasukkan tangan, dan menemukan uang. Dia kesenangan mendapat uangnya. Dengan serakah, ia memasukkan uang itu ke dalam tas mereka. Saat itu dia mendengar suara rantai mayat dan tiba-tiba kakaknya menghilang. Ia menyenter ke seluruh ruangan itu, tapi tidak melihat kakaknya. Ia sudah hampir lari, tapi dia melihat uang itu dan tergoda. Dia pun segera mengambil uangnya, lalu terdengar lagi suara rantai mayat tadi. Dia melihat kalau mayat itu sudah berdiri. Ia pun berlari ke pintu, tapi pintunya terkunci. Lalu dia melihat ke atas. Ada sesuatu yang menetes dari atas. Dia berhasil membawa tas tersebut dan berlari masuk ke mobil. Tapi kunci mobilnya tidak ada. Tiba-tiba dia mendengar suara rantai itu lagi. Dia terdiam ketakutan dan kakaknya muncul dari jendela mengejutkannya. Dia bilang kalau dia berhasil membawa uangnya, mereka bisa mengoperasi ibunya. Tapi kakaknya diam saja dan bilang kalau dia melihatnya di lemari. Adiknya panik dan meminta kunci mobilnya. Kakaknya bilang, "Apakah kau ingin melihatnya juga?" Dan si adik pun terdiam dan menoleh pada kakaknya itu. Jiwo sampai di akhir cerita. Si pengurus bilang kepadanya tentang apa yang dilihatnya di dalam lemari sebenarnya. Tiba-tiba pintu lemari itu terbuka di hadapan Jiwo. Rekorder Jiwo terjatuh di lantai dan Jiwo terkunci di dalam lemari itu. Jiwo melihat dari lubang, pengurus menghampirinya. Dia bilang waktu yang dihabiskan dengan Jiwo sangat berkesan. Dia juga bilang akan merindukan Jiwo. Jiwo berteriak kepadanya untuk membukakan pintu. Sesaat sebelum pengurus itu pergi, Jiwo melihat dia berubah menjadi diri Jiwo. Lalu dia pun pergi meninggalkan Jiwo yang berteriak. Dahye pun tiba di Guangli Mansion. Dia masuk ke ruangan tempat pertama kali Jiwo bertemu sang pengurus. Dia melihat sekeliling ruangan itu, dan Jiwo palsu datang dari pintu lain. Dahye menatap curiga pada Jiwo, tapi Jiwo palsu hanya tersenyum melihat Dahye. Dan film pun berakhir di sini. Oke guys, itu dia alur cerita film horor dari Korea. Buat kalian yang suka dengan alur cerita horor, kalian wajib subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi untuk menghibur kalian dengan alur cerita selanjutnya. Aku pamit undur diri, see you on the next video.